Ditanyakan Pak. Ini sebenarnya di sini juga udah ada nih Pak di presentasi saya nih. Nah yang ini nih trouble-nya tuh. Oh ya ini tadi Bapak ketinggalan hidrotes. Hidrotes ya beban yang terjadi pada sistem perpipaan akibat waktu saat kondisi hidrotes. Sedangkan hidrotes untuk pressurnya ialah 1,5 daripada desain pressure. Gitu. Pertanyaan? Kita udah masuk belajar itu beban, allowable. Nggak ada Pak? Oke, sekarang kita masuk ke ini, ke support. Jadi ketika kita mendesain support ada beberapa yang harus kita perhitungkan. Yang pertama, sustainability of pipework in working time. Maksudnya sustainability adalah kekuatan daripada pipa ketika kondisi beroperasi. Yang kedua, space limitation, bahwa di lokasi tersebut ada tempat untuk memasang support. Yang kedua, thermal. Yang ketiga, material. Terus selanjutnya support dipecah lagi satu, hanger atau support untuk menahan berat pipa, restraint untuk membatasi pergerakan pipa akibat ekspansi thermal. Yang ketiga, vibration eliminator, ialah support yang digunakan untuk menahan getaran mekanik, getaran fluidas, gempa bumi, efek gas udara, angin dan seterusnya. Ini untuk hanger support. Jadi hanger support yang ini Pak, yang gantung. Ya. Hanger support ya kelebihannya tidak ada horizontal friction. Dia nggak ada gesekan. Tidak ada horizontal. Kekurangannya butuh tempat yang besar, tidak bekerja ketika terjadi TVA pipa. Habis itu rigid support, tidak membutuhkan space yang besar. Ini rigid support. Ada kekurangannya, adanya terjadi friction load, beban gesekan, tidak bekerja saat terjadi TVA pipa. Yang ini tadi rigid hanger. Jadi kalau rigid hanger ini dia cuma ngegantung, tetapi nggak ada pegasnya, dia nggak ada pelnya. Biasanya ini support yang tipe-tipe ini biasanya itu dipasang di basement. Kalau kita pakai mobil nih, misalnya kalau di kantor saya tuh di basement, biasanya itu dia pipa untuk ini apa? Dia nahan pipa velveting. Nah itu dia biasanya menggunakan tipe yang rigid. Jadi dia digantung, tapi dia nggak ada itunya apa? Nggak ada pegasnya itu, nggak ada pelnya. Nah kalau yang variable hanger seperti ini kelihatan ya. Nah ini tuh ada di dalamnya tuh ada ininya Pak, ada springnya, ada itunya, ada pegasnya. Lalu constant hanger. Nah ketika kita mendesain si itu spring support, bahwa dia itu pergeserannya tidak boleh lebih daripada 4 derajat. Dan yang kedua ialah cukup flexibility dan adjustability. Jadi maksudnya ininya tidak boleh lebih besar daripada 4 derajat waktu kondisi operasi. Ditanyakan? Nah, level up pipa. Jadi salah satu kenapa dalam pemilihan support
kenapa kadang kita membutuhkan tipe spring support, support yang menggunakan itu apa, ada pegasnya, ada itunya. Salah satunya ialah ketika pipa terjadi travel up. Ketika pipa kita beroperasi dan terjadi travel up di sini ialah support kita mengangkat. Kan ketika dia beroperasi ngangkat, otomatis ini support kan nggak bekerja ya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan support biasa kan nggak bisa nih karena dia ngangkat. Maka solusinya ialah kita menggunakan tipe spring support. Jadi spring support itu digunakan apabila support kita mengalami travel up atau mengangkat. Jadi kalau solusinya ada dua nih. Misalnya pipa kita mengangkat. Pertama, kita bisa menggunakan tipe spring support atau kita menggeser supportnya. Ini kan ketika sistem kita dari sini nih. Ini kan pergerakannya gini nih. Ini kan lihat ngangkat. Nah, salah satu solusi yang kedua, ini bisa digeser ke arah sini, Pak. Menjauh dari titik ininya. Nah, ini kita cari titik ketika dia sudah menurun. Jadi kalau digambar kan gini nih. Kalau kita lihat ininya ketika dia operasi. Ini saya hapus ya. Misalnya pipa saya. Nah, ketika dia beroperasi, ini Pak, pergerakannya kan begini. Nah, ketika dia di titik ini travel up, ya, solusinya bisa kita ganti pakai yang tipe spring support, atau kita geser ke sini, Pak. Ini pindah ke sini. Nah, ini kita cari titik dia ketika ini kan naik nih, sama kamarnya turun. Nah, seperti itu. Boleh nggak dipasang stopper? Dipasang stopper. Dilihat dulu Pak, kalau misalnya kita pasang stopper, kalau misalnya akibat dipasang ininya stres, nggak boleh. Masih stres. Masih stres kan ya? Iya, bisa. Seperti itu. Ini kita lihat, kalau mau kita geser lihat, di sini ada space nggak, ada tempat nggak? Tadi kan basic desain kita mendesain satu satunya space ya. Kalau di sini nggak ada space, ya berarti kita harus pakai spring. Kita lihat di lokasi. Nah, ini tipe restraint ankle. Yang pertama ialah membatasi pergerakan pipa ke segala arah baik translasi maupun rotasi. Ini tipe ankle, jadi dia tidak bisa bergerak kemana-mana, baik itu rotasinya maupun translasinya. Yang kedua, stopper, mengatasi pergerakan pipa ke arah axial movement. Stopper itu ialah membatasi pipa yang searah aksial pipa. Jadi dia nggak bisa maju mundur. Itu stopper. Habis itu guide, membatasi pergerakan pipa ke arah lateral. Jadi dia ke arah kanan kiri, ke arah samping. Ditanyakan dari sini. Vibration eliminator. Support ini digunakan untuk menahan pergerakan atau getaran akibat getaran mekanik fluida. Biasanya support ini digunakan itu yang tadi Swabrez, hydraulic snubber. Nah, biasanya support ini untuk beban-beban occasional salah satunya. Tapi pemilihan support ini tuh pemilihan terakhir karena ini pesannya agak mahal. Hydraulic snubber ini untuk akibat beban gempa bumi, beban gempa. Swabrez itu akibat two phase flow yang ada di dalam pipa sehingga terjadi getaran.
Lalu selanjutnya ya variabel Hengel. Variabel Hengel ya jenis support yang tetap memberikan reaksi gaya ke pipa meskipun pipa mengalami pergerakan vertikal karena pergerakan tema pada saat beroperasi. Besarnya reaksi gaya berfase tergantung besar pergerakan displacement pipa atau setting control. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam si ini variabel Hengel atau spring Hengel itu terdapat coil. Ini seperti pegas itu pas seperti shock breaker motor. Seperti ini. Yang tanyakan Pak? Kalau untuk ini untuk meloknya tergantung macam-macam. Bisa pakai Binder, NHK, Lisega, tergantung perusahaan. Ini untuk pemilihannya bahwa tapi kalau di sesal udah otomatis bahwa kalau di pemilihan di sini nih kalau secara kita hitung manual dia tidak boleh lebih daripada 25% untuk variability-nya. Jadi kalau di sesal nih untuk variability-nya dia tidak boleh lebih besar daripada 25. Lagi. Aku nggak mau ya. Enggak bisa SPLM. Maksudnya SPLM itu nggak bisa ya? Sesalnya? Tadi nge-close nggak? Tadi nge-close? Iya, nge-hang tadi. Hah? Tadi kan nge-hang. Tadi kan hang ya? Sip, saya contohin. Nih, saya contohin.
Jadi di ini klik ini Hangout. Nah, ininya nih diisi 25. Nah, gitu aja. Kalau di sesal. Klik Hangout, kita isi 25. Jadi dia global variabelnya itu maksimum di 25. Nah, ini cek variabel itu tidak boleh lebih besar daripada 25. Kamu tanyakan nggak? Kalau yang di sini kan pemilihan manual ya. Ini saya tuliskan di sini pemilihan manual. Tapi kalau kita menggunakan software sesal, langsung aja kita klik yang tadi 25. Nah, kita running di sesal, otomatis sesal yang akan ngasih rekomendasi. Dia menggunakan tipe apa. Nah, kalau ini cara ngitung manual. Jadi kalau cara ngitung manual, tentukan besar beban yang harus ditempuh pada spring, misalnya sekian newton. Habis itu kita tentukan besarnya movement, dia pergeserannya berapa. Habis itu masukkan ini spring. Habis itu kalau mau langsung di running bisa. Untuk evaluasinya, ini yang tadi variability-nya tidak boleh lebih daripada 25%. Nah, ini kita isi yang tadi di titik yang tadi, tidak boleh lebih besar daripada 25%. Jadi variability itu apa? Ketika dia mengalami beban kan gini ya. Ya, dia dari titik sini gini. Nah, itu dia tidak boleh lebih besar daripada 25%. Kalau lebih besar dari 25%, Mau di standar. Gitu. Mau tanyakan? Yang pertanyaan untuk variable hangout. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke konstan hangout. Tadi kan ada hangout itu ada dua, Pak. Ada variable hangout, ada konstan hangout. Kalau si variable hangout antara springlet dengan kotornya itu berbeda. Nah, kalau si konstan hangout itu antara kotor dengan springlet itu sama. Itu bedanya. Jadi ketika kapan kita menggunakan konstan, apabila variabel hangout kita tidak mampu menampung beban yang terjadi pada sistem pipa. Misalnya bebannya terlalu berat nih, misalnya sekian puluh ton. Karena bebannya terlalu berat, maka kita tidak bisa menggunakan tipe yang variabel hangout. Kita menggunakan tipe yang konstan. Berarti kalau secara cost, konstan hangout itu lebih mahal daripada variabel. Udahnya sih gitu. Oh ya, ada yang lupa saya jelasin. Tadi kan di support tipe yang ini, support tipe yang biasa, yang rigid support. Tadi kan dia ngebahas itu ya ada friction rod ya.
ini ya, adanya horizontal friction load. Jadi gini, horizontal friction load ialah gaya terjadi pada pipa itu akibat gesekan. Nah, untuk nilainya, mu-nya itu, koefisien geseknya, apabila pipanya steel to steel, maka nilainya 0,3. Steel to Teflon atau PTFE 0,05, PTFE atau Teflon to Teflon 0,01. Habis itu steel to concrete 0,4. Jadi gini, misalnya nih support kita nih, pipa kita support misalnya pipa ya. Ini misalnya saya menggunakan tipe kolom 15. Nah, di sini kan pipa nih, steel to steel, maka koefisien geseknya ialah 0,3. Misalnya di pipa saya kasih teflon, di sini saya kasih ada sunya, ya, ada sunya. Di sini jadi kalau misalnya steel to steel, ini steel to steel nih misalnya nih, tadi kan 0,3 ya. Ini 0,3 koefisiennya ya, mu-nya ya. Misalnya di sini saya ada tipe ada sunya. Di sininya habis itu saya kasih teflon, di sini ada teflon ini misalnya nih. Berarti kan teflon to steel ya. Maka koefisien geseknya 0,1. Misalnya dia ketemu lagi teflon, di sini kasih teflon lagi, teflon to teflon, maka dia 0,05. Misalnya ininya bukan besi, misalnya konkret, beton, saya apa nih beton, ya, duduknya ke beton, dia makan 0,4. Itu dari mana? Ada dari speknya ada? Tapi ada yang pakai spek, ada yang enggak. Kalau yang enggak, nilainya seperti ini, Pak. Tadi 0,4 steel to concrete. Steel to concrete. Iya. Misalnya steelnya di sini kan pipa kita steel ya. Kita duduk di concrete. Seperti itu. Ya, untuk yang ini nih, tadi nih saya ubah nih, friction load. Jadi nilainya itu untuk koefisiennya. Nah, kalau di sesal kita itu inputnya di tadi ini gimana? Nah, di sini Pak, di koefisien mu. Misalnya pipa saya steel to steel, maka saya ketik 0,3. Paham Pak? Misalnya steel to teflon, saya pasang teflon atau PTFE 0,1. Misalnya dia ketemu teflon to teflon 0,05. Seperti itu. New. Jadi kita klik di restraint ini maksudnya support. Maka misalnya ini saya hapus. Nih. Di sini. Nah, ini dia tipe yang Y. Tipe yang plus Y. Kalau yang Y itu jadi dia nahan pas bawah. Kalau yang Y plus Y itu begini aja. Nah, ini kita misalnya sesi 0,3. Seperti itu. Ditanyakan? Kita pakai PY tipe ini dari mana? Pada dasarnya semua support itu tipe plus Y. Setelah kita running, ya, ternyata pipa kita mengalami begini misalnya nih, agak dikit keangkat, itu kita menggunakan tipe plus Y.
Tapi harus kita cek beban yang ke bawah itu besarnya berapa sama beban yang ke atas. Karena kalau kita menggunakan tipe U-boat, paham ya tipe U-boat ya? Itu U-boat itu paling singkat saya itu besarnya tidak lebih daripada 1,5 ton. 1,5 tidak bisa lebih besar daripada 1.500 Newton. Makanya harus kita cek kalau misalnya mau kita pakai U-boat, kan U-boat ada U-boat ya. Itu kita cek jangan sampai ternyata beban yang kita ke atas itu misalnya 2000 Newton, otomatis U-boatnya akan rusak. Gitu. Jadi salah satu kapan kita menggunakan setelah kita running. Tapi setelah kita running ternyata pipanya ngangkat, kita bisa menggunakan tipe yang tadi. Tapi kita cek kita ternyata bebannya kapasnya terlalu besar, maka kita tidak bisa menggunakan, kita pasang yang tipe yang Y. Maka mau nggak mau kita harus ganti dengan spring support. Gitu Pak, paham Pak ya? Jadi kapan kita mulai setelah kita running. Dasarnya semuanya itu plus Y, tidak ditahan dari atas. Dasarnya semua ini support tipe gini aja. Dasar semua perhitungan tuh begini. Ketika kita